Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Damayanti Dinda Kinasih. Ya, pada saat ini urgensi moralitas menjadi semakin menonjol seiring dengan kompleksitas tantangan global dan perubahan sosial. Dalam dunia yang semakin terhubung dan dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan mana yang baik dan buruk, mana yang adil dan tidak adil menjadi semakin penting. Moralitas di sini tidak hanya berperan sebagai pijakan dasar untuk membentuk perilaku individu, melainkan juga sebagai dasar pijakan untuk membentuk norma-norma dan kebijakan masyarakat. Saat kita menghadapi isu-isu kompleks seperti perubahan iklim, kemajuan teknologi, dan ketidaksetaraan, pertimbangan etis menjadi salah satu hal yang sangat krusial untuk menentukan keberlangsungan dan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, pemahaman mengenai moralitas menjadi suatu keharusan untuk menghadapi tantangan-tantangan ini secara berkelanjutan. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit review mengenai video What is Morality dari Aperture Channel, yang di dalamnya menghadirkan pengalaman mendalam mengenai moralitas yang dihadirkan melalui fokus pada elemen audio yang kuat. Sedangkan visualisasinya dihadirkan secara sederhana untuk memperkaya pengalaman audiens melalui gambaran kehidupan sehari-hari. Ya, dalam video ini memiliki fokus utama untuk memberikan pemahaman kepada audiens mengenai urgensi dan konsep dari moralitas itu sendiri. Namun, tujuan lainnya diantaranya adalah sebagai bahan untuk refleksi diri, sebagai bahan merenungkan bagaimana nilai-nilai moralitas tersebut bisa berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, ada beberapa aspek pokok yang dibahas secara mendalam di video ini. Di antaranya adalah 1. Aspek perbandingan moralitas dengan hukum. 2. Aspek evolusi moralitas di kehidupan bermasyarakat. Dan yang ketiga, aspek perbedaan pandangan objektif dan subjektif dari moralitas itu sendiri. Kita akan bahas satu persatu. Morality is what society treats as right and acceptable. They're the standards of thoughts, behaviors, and actions that everyone in a group agrees to follow so that they can all live peacefully. When you define it like that, morality does sound like law. However, while the law is influenced by morals, they're not the same. Moralitas merujuk pada standar internal yang diterima oleh individu atau masyarakat. Sementara hukum adalah sistem aturan eksternal yang diberlakukan oleh pemerintah. Meskipun tindakan tertentu mungkin melanggar hukum, masyarakat dapat memandangnya sebagai tindakan moral jika alasan dibaliknya dianggap etis. Pengamatan bahwa moralitas melibatkan pertimbangan internal, sementara hukum berkaitan dengan peraturan eksternal yang diterapkan secara konsisten. Penekanan bahwa meskipun hukum dan moralitas berkaitan, mereka memiliki aspek-aspek yang berbeda. Moralitas melibatkan pertimbangan internal dan pandangan masyarakat, sedangkan hukum adalah peraturan yang harus ditaati secara eksternal. Just a few years ago, it was illegal to smoke weed almost anywhere in the United States. However, as morality shifted towards tolerance for people to enjoy it, so did the law. Aspek evolusi moralitas dalam kehidupan bermasyarakat memiliki fokus pembahasan pada perubahan nilai-nilai seiring dengan berjalannya waktu. Di antaranya adalah dengan contoh isu-isu kontroversial seperti premarital sex, same-sex relationship, abortion, dan marijuana use. Yang mana contoh tersebut menjelaskan bahwa pandangan masyarakat terhadap isu-isu ini telah mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Masyarakat modern cenderung lebih terbuka terhadap keberagaman dan lebih toleran terhadap gaya hidup yang sebelumnya dianggap tidak bermoral. Evolusi moralitas merupakan hasil dari pemahaman yang meningkat dan pembelajaran masyarakat dari pengalaman dan pandangan yang berbeda. You see, there have always been debates about whether morality is subjective or objective, usually in religious or philosophical spheres. Ya, dalam tayangan ini kita dapat mengidentifikasi perbedaan antara pandangan objektif dan juga subjektif mengenai moralitas. Untuk yang pertama adalah pandangan objektif memiliki beberapa ciri, di antaranya menyoroti konsep bahwa moralitas melibatkan standar bersama yang diterima oleh masyarakat, yang mana di dalamnya ada upaya untuk mencapai persetujuan umum. Selain itu, hukum juga disajikan sebagai alat ukur, sebagai kerangka kerja yang mencerminkan moralitas masyarakat. Aspek lainnya adalah kesamaan substansial dalam budaya. Argumen objektif menekankan perlunya kesamaan substansial dalam pandangan moral di seluruh budaya. Hal ini diartikan sebagai indikator bahwa moralitas bersifat objektif jika ada persetujuan universal terhadap nilai dan juga tindakan tertentu.
Untuk aspek yang selanjutnya adalah pandangan subjektif mengenai moralitas, yang mana di dalamnya memiliki tekanan pada sudut pandang individu dalam menilai moralitas itu sendiri. Kemudian aspek lainnya adanya fleksibilitas konteks. Ide bahwa tindakan tertentu dapat dianggap baik atau buruk tergantung pada konteks yang ditekankan dan juga tergantung dengan argumen atau perspektif dari tiap individu. Selain itu, dalam pandangan subjektif ini memiliki toleransi terhadap perbedaan budaya. Pandangan subjektif mencerminkan realitas global yang terhubung di mana toleransi terhadap perbedaan budaya dan nilai diakui sebagai suatu keharusan. Ya, dengan berisikan beberapa pertanyaan etis dan juga skenario yang memicu terhadap refleksi nilai juga norma dalam kehidupan bermasyarakat, respon audiens dalam tayangan ini kemungkinan akan bervariasi tergantung dengan latar belakang keyakinan mereka dan juga bagaimana mereka menilai moralitas itu sendiri. Namun, ada beberapa kemungkinan tanggapan yang akan diterima dari audiens. Di antaranya adalah 1. Diskusi lebih lanjut dari audiens mengenai konsep dan urgensi moralitas itu sendiri. Kemudian yang kedua, akan timbul kontroversi atau perselisihan mengenai pesan-pesan yang disampaikan dalam video tersebut, atau justru skeptisme dari audiens mengenai evolusi moralitas dalam kehidupan bermasyarakat, atau bahkan skeptisme mereka mengenai salah satu pandangan objektivisme atau subjektivisme mengenai moralitas itu sendiri. Dan kemungkinan yang ketiga, justru mereka akan mendukung, memahami, dan juga akan melanjutkan pemikiran mereka dan juga pendapat mereka mengenai nilai-nilai moralitas yang ada di video tersebut. Salah satunya mereka akan menerima kenyataan atau kemungkinan mengenai evolusi moralitas dalam kehidupan bermasyarakat, dan mereka akan mendapatkan atau menerapkan salah satu pandangan mereka mengenai objektivisme atau subjektivisme moralitas itu sendiri. Dengan memahami urgensi moralitas baik dalam pandangan objektivis atau subjektivis, kita kembali diingatkan mengenai kompleksitas nilai-nilai yang menjadi dasar interaksi antar manusia. Pandangan objektivis memberikan kita pemahaman secara universal, sedangkan pandangan subjektivis memberikan kita kebebasan dan keleluasaan dalam memberikan suatu makna. Dalam berundingan moral, perlu kita akui bahwa penafsiran mengenai nilai-nilai bisa bersifat relatif. Tapi bagaimana kita memahami norma-norma moral yang akan menjadi dasar tindakan kita tetap bersifat esensial. Teman-teman, moralitas adalah kompas batin yang akan membimbing kita melintasi lautan kehidupan. Dalam setiap pilihan, mari jadikan kebaikan sebagai tujuan dan biarkan moralitas sebagai cahaya yang menerangi setiap jejak langkah kaki kita. Ya, saya Damayanti Kinasih, terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.